475 Jangan memutuskan pernikahan 3. Meskipun biasanya Su Zijin dan Ni Zining sering bertengkar, tidak pernah sekalipun ada yang memanggil keluarga dari kedua pihak datang setelah pertengkaran. Jika mereka ribut hingga begitu besar, itu pasti karena telah memutuskan untuk putus. Mereka tidak bisa putus. Setelah waktu yang lama, Leng Xicheng baru mengatakan satu kalimat itu dengan tenang. Ia menurunkan matanya, namun suaranya malah terdengar penuh amarah permusuhan yang tak terbatas. Bahkan jika Leng Xicheng menyembunyikannya dengan baik daripada biasanya, kali ini Gu Qingqing juga mendengar sedikit petunjuk dalam kata-kata itu. Apa yang tidak bisa putus? Tanya Gu Qingqing dengan bingung. Leng Xicheng menutup matanya dengan lembut, kemudian baru menyadari keburukan dalam nadanya tadi. Ketika ia membuka matanya lagi, ia telah dengan cepat menyesuaikan kondisinya yang tertekan. Leng Xicheng menganalisis dengan baik dan berkata, tentu saja mereka tidak bisa putus. Kenapa? Gu Qingqing hanya sedikit bingung. Ia tahu kepribadian Ni Zining. Meskipun biasanya pria itu memiliki kepribadian lembut dan hangat, ia sepertinya bisa berbicara dengan baik dengan siapapun. Tetapi, jika ia telah memutuskan satu hal, ia pasti akan menaatinya hingga akhir. Mengapa? Apakah dia merasa Ni Zining mengatakan ingin putus dan pasti akan meninggalkan Su Zijin? Kemudian dia juga, Leng Xicheng mengepalkan tangannya yang memegang handuk dengan erat, di tempat yang Gu Qingqing tidak bisa melihatnya, bahkan punggungnya juga terentang lurus. Untuk waktu yang lama, baru Leng Xicheng berkata, Ni Zining dan Su Zijin bukan sepasang pacar biasa. Mereka berdua berpacaran dan bertunangan. Lalu, pernikahan di belakangnya itu ada keuntungan ekonomi yang kuat dan kontrak pesan bisnis tak terhitung sebagai kaitan. Ada juga pemegang saham yang memanipulasi di belakang. Bukan semua bisa dilakukan sesuai mereka inginkan. Terkadang bahkan orang tua mereka juga tidak bisa memutuskannya. Manipulasi pemegang saham. Gu Qingqing pertama kali mendengar tentang berita ini dan langsung merasa sedikit terkejut. Leng Xicheng mengangguk dengan tenang dan menerangkan, keluarga Ni dan keluarga Su adalah perusahaan terdaftar. Meskipun sebagian besar saham dalam bisnis keluarga itu ada di tangan mereka sendiri, jika tindakan mereka mempengaruhi harga saham, mereka juga akan tidak bisa menjelaskannya kepada pemegang saham dan pemegang saham lain. Leng Xicheng melanjutkan, terutama keluarga Ni. Perkembangan beberapa tahun ini tidak begitu baik, tentu saja pada awalnya keluarga mereka juga tidak baik. Jadi, mereka lebih tidak bisa meninggalkan pohon besar keluarga Su ini. Benar saja, perkembangan keluarga Ni 3 tahun sebelumnya tidak baik. Ibu Suri Zhen Xiaoya, berani memperlakukan Gu Qingqing seperti itu dan bahkan berani menggunakan uang untuk mengejeknya. Awalnya Gu Qingqing adalah orang yang sensitif dan lemah. Harga dirinya hampir mencapai titik rendah diri dan inferior. Metode Zhen Xiaoya itu langsung menghancurkan saraf Gu Qingqing yang paling sensitif. Bahkan sampai sekarang, hatinya juga secara samar tidak bisa melepaskan perasaan itu. Jika tidak, ia juga tidak akan mendengar berita ini. Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan matanya terlihat sedikit sedih, tetapi, pada saat itu kita juga. Gu Qingqing sedang menganalogikan pernikahan mereka berdua. Pada saat itu, Leng Xicheng adalah pewaris keluarga Leng, tetapi malah menikahi Gu Qingqing, bukan. Jadi, Ni Zining juga bisa berpisah dengan Su Zijin, kemudian menikahi wanita yang miskin seperti dirinya. Bagian terlembut di hati Leng Xicheng ditusuk dengan keras. Pupil matanya sedikit menyusut, matanya menatap Gu Qingqing untuk waktu yang lama, kemudian ia baru berkata dengan sedih, jika harga saham grup Leng tidak berguncang pada saat itu, keluarga Su menarik investasi dan melarikan diri. Ditambah dengan, aku tidak bisa ternoda oleh skandal itu, tidak bisa tidak menyumbat mulut ibu dan kakakmu. Kamu kira aku akan menikahimu? Leng Xicheng tidak bisa mengatakan beberapa kata ini. Gu Qingqing juga tidak berbicara. Ring, ring. Untuk waktu yang lama, baru terdengar suara dering ponsel di kamar. Leng Xicheng menundukkan kepala dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Su Zipei. 476 Jangan memutuskan pernikahan 4. Leng Xicheng langsung menolak panggilan telepon Su Zipei dan mengerutkan kening dengan kesal. Pada saat itu, kondisi keluarga Leng sangat buruk. Keluarga Su menarik investasi mereka dan melarikan diri ke luar negeri. Bahkan, Su Boxian dan Su Zhongsu datang secara pribadi untuk membatalkan pernikahan. Bagi Leng Xicheng yang baru saja memasuki masyarakat pekerjaan, itu merupakan pukulan yang sangat besar. Namun, setelah pukulan itu, Leng Xicheng malah memiliki sebuah perasaan semangat.
Leng Xicheng sendiri tahu bahwa jika ia menikahi Gu Qingqing sebagai istrinya, itu tidak akan ada manfaat bagi perusahaannya sama sekali. Bahkan, itu masih akan memperlambat perkembangan perusahaan dan menyebabkan kemarahan pemegang saham. Selain itu, saat itu Gu Qingqing masih menjadi pacar Ni Zining. Tetapi, kebetulan terjadi hal itu. Keluarga Su mengkhianati dan meninggalkan keluarga Leng. Tetua keluarga Su bersikeras ingin membatalkan pernikahan. Ayah Gu Qingqing juga meninggal karena Leng Xicheng. Ibu dan kakak Gu Qingqing datang menemuinya dan memarahinya. Leng Xicheng membuat ibu dan kakaknya tutup mulut dengan syarat ia akan melamar Gu Qingqing untuk menikah dan mengubur skandal itu dalam-dalam. Dewan direksi bukannya tidak memiliki suara untuk mengoposisi. Tetapi, tidak peduli bagaimana mereka menentangnya, itu lebih baik daripada Wu Weimei dan Gu Qingshan yang keluar dan menyebarkan skandal bahwa presiden mereka adalah seorang pembunuh. Setelah Leng Xicheng berhasil melamar Gu Qingqing untuk menikah, ia juga melaporkan hal ini kepada orang tuanya. Tentu saja itu setelah menambahkan sentuhan terakhir. Orang tuanya memang bukan orang yang meminta pernikahan dengan status keluarga yang sama. Kemudian, mereka mendengar ayah kesayangan Gu Qingqing meninggal karena Leng Xicheng. Mereka bukan hanya mengangguk dan menyetujui pernikahan itu, tetapi juga menjadi lebih sayang kepada Gu Qingqing. Leng Xicheng tahu kematian ayah Gu Qingqing adalah bekas luka terbesar di dalam hati Gu Qingqing. Tidak peduli seberapa keras Leng Xicheng berusaha, itu juga sulit untuk memulihkannya. Jika dibilang penghinaan keluarga Ni dan putus dari Ni Zining hanyalah sebuah pisau yang menusuk ke dalam hati Gu Qingqing, maka kematian ayahnya benar-benar menghabiskan setengah dari nyawanya. Bagaimana Leng Xicheng bisa cemburu sejenak dan memercikkan garam pada luka di dalam hati Gu Qingqing lagi? Leng Xicheng agak panik, tetapi ia juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Setelah waktu yang lama, baru ia berkata, "Maaf, aku bukan." Tidak apa-apa, Gu Qingqing menggelengkan kepala, meskipun diam-diam hatinya merasa masam dan sakit, aku tahu. Aku hanya... Meskipun Gu Qingqing mendengar permintaan maaf Leng Xicheng, di mana ia benar-benar sangat jarang mendengar itu, tetapi mengapa hatinya masih merasa begitu sedih. Persatuan mereka hanyalah karena sebuah kecelakaan. Leng Xicheng tidak pernah menyukai Gu Qingqing. Mungkin 3 tahun kemudian lebih bangkit hubungan dekat, namun perasaan cinta masih tetap sangat kecil. Itu karena Gu Qingqing berpikir terlalu banyak dan juga terlalu rakus. Gu Qingqing benar-benar rakus dengan kelembutan Leng Xicheng yang sementara. Ia berfantasi bahwa tadi Leng Xicheng maju dan membantunya berbicara itu karena cinta, bukan karena tanggung jawab suami atau reputasi seorang pria. Mungkin setelah 3 tahun, sosok Su Zipei yang paling Leng Xicheng sayangi itu juga sudah perlahan-lahan mengabur. Sebelumnya Leng Xicheng sangat menyayangi Su Zijin seperti adiknya sendiri, ia juga mulai menjadi pilih-pilih. Tetapi, ini juga tidak berarti Leng Xicheng akan berubah dan jatuh cinta pada Gu Qingqing saat ini. Cinta itu tidak pernah seperti 1 plus 1 sama dengan 2, seperti soal matematika. Aku tidak bermaksud begitu, kata Leng Xicheng sambil mengerutkan alisnya hingga menjadi sebuah simpul. Ia ingin menjelaskan, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Jika Leng Xicheng hanya merebut Gu Qingqing dari tangan Ni Zining, itu hanyalah cerita 2 pria berjuang untuk 1 wanita. Tetapi, di antara hal ini malah tertanam nyawa ayahnya. Aku tahu, terima kasih. Meskipun Gu Qingqing mengatakan terima kasih di mulutnya, nadanya malah berubah menjadi sangat tenang, seolah-olah langsung memperlebar jarak di antara keduanya. Hal ini membuat Leng Xicheng panik dan tidak tahu harus melakukan apa. Pada saat suasana menjadi kaku, sebuah panggilan telepon masuk. Kali ini bukan dari Su Zipei, melainkan dari Su Zijin, kakak Xicheng, bantu aku. Zining, dia bersikeras ingin putus denganku. Leng Xicheng mengerutkan kening dengan erat. Setelah waktu yang lama, baru ia mengangguk dan berkata, baik. Selanjutnya bab 477 jangan memutuskan pernikahan 5.